Dampak corona luar biasa. Dari individu, usaha kecil, menengah, hingga perusahaan besar yang nampaknya settle, kokoh, dan tak tergoyahkan, semuanya kena dampak corona. Keterpurukan mulai merambah ke segala dimensi, termasuk dari segi ekonomi maupun segi sosial. Nah, saat ini dunia sedang berhadapan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian kapan pandemi berakhir, ketidakpastian kapan kondisi buruk ini selesai, semuanya serba tidak pasti. Bahkan juga tidak pasti bagaimana kondisi setelah pandemi nanti. Apakah semuanya masih kembali normal seperti dulu lagi? Itu pun semuanya tidak pasti. Yang jelas, kondisi normal setelah pandemi nanti yang orang sering sebut sebagai new normal, segalanya akan berubah, akan banyak sekali perubahan. Customer Anda berubah, kemudian gaya hidup orang berubah, cara belanja orang berubah, semuanya serba berubah. Perubahan selalu paling menonjol di antara keadaan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan perusahaan Anda? Bagaimana dengan kondisi perusahaan yang Anda pimpin? Bertahan pada kondisi lama atau cara yang lama masih relevankah dengan kondisi pada saat new normal nanti? Respon terbaik adalah lakukan perubahan. Masalahnya, tidak semua orang suka perubahan. Tapi kali ini, trigger perubahan itu bernama pandemi corona. Dan itu hanya ada dua pilihan, adaptasi atau mati. Ya, betul, adaptasi atau mati. Sebetulnya bisnis itu sendiri tidak pernah mati, karena dalam kondisi buruk sekalipun pasti selalu ada ide atau peluang bisnis yang bisa ditangkap. Tentu itu bagi orang yang kreatif dan optimis memandang masa depan. Nah, pada new normal nanti banyak bisnis yang akan terpuruk, tapi sebaliknya banyak juga peluang-peluang bisnis baru yang bermunculan. Nah, kalau kita mau berespon positif, sesungguhnya inilah saatnya, inilah waktunya untuk growth zone. Tinggalkan comfort zone dan pindah ke growth zone. Iya benar, tinggalkan zona nyaman dan beralihlah pada zona pertumbuhan. Kadang-kadang justru dalam kondisi tekanan-tekanan ini saatnya kita bertumbuh. Nah, sekarang bagaimana strategi menghadapi new normal? Saya sangat terinspirasi dari McKinsey. McKinsey adalah konsultan bisnis besar di Amerika, dan konsepnya ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar dunia. Nah, ada 5R konsep dari McKinsey, yaitu resolve, kemudian yang kedua adalah resiliency, yang ketiga adalah return, kemudian reimagination, dan yang kelima adalah reform. Nah, dengan sedikit penyesuaian, dengan sedikit modifikasi, ini bisa digunakan sebagai strategi menghadapi new normal. Kita mulai yang pertama. Ya, kita mulai yang pertama. Langkah pertama adalah selamatkan. Nah, langkah ini sudah dipakai oleh semua pelaku bisnis, yaitu langkah cepat atasi pandemi. Masalahnya adalah, yang penting adalah putus. Bagaimana memutuskan virus corona? Itu langkah solusi jangka pendek. Ya, misalkan dengan cara kerja dari rumah, dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, atau mungkin dengan cara selalu pakai masker, hand sanitizer, selalu cuci tangan. Tapi itu nggak akan saya bahas, karena semua pasti sudah melakukan tahap pertama ini. Saya akan langsung masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah bertahan hidup. Bagaimana kita berupaya untuk perusahaan kita selalu tetap survive dalam menghadapi badai corona yang sangat dahsyat ini. Dampak terbesar adalah finansial. Dampak terbesar adalah uang. Dan ini yang paling parah dihadapin semuanya. Tentu ada langkah-langkah bagaimana solusinya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk bagaimana supaya kita tetap bisa bertahan hidup. Yang pertama, pasti kita melakukan penghematan di mana-mana, melakukan efisiensi di mana-mana. Tidak perlu lagi pengeluaran-pengeluaran itu harus dipotong, harus dipangkas. Yang mana yang memang itu tidak penting, itu harus dipangkas. Nah, itu yang terutama. Kemudian
proses bisnis yang panjang, mungkin perlu juga dipangkas. Intinya adalah kita efisiensi biaya, efisiensi hal-hal yang memang itu tidak penting. Nah, semua dilakukan pemangkasan seperti itu untuk berhemat. Nah, kalau itu sudah dilakukan dan juga belum bisa teratasi, maka langkah yang kedua adalah mulai menata aset kembali. Khususnya adalah aset-aset tetap yang tidak produktif itu bisa dijual. Karena saat ini yang dipentingkan adalah kita butuh uang. Nah, jadi kira-kira aset yang tidak produktif yang mana itu perlu dijual. Kita perlu mengubah aset tetap menjadi aset lancar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah likuiditas kita meningkat. Karena saat sekarang ini banyak perusahaan solvable tetapi tidak liquid, dan ini sangat berbahaya. Perusahaan mempunyai aset yang banyak, bisa membackup segala sesuatunya, tapi itu nggak mudah untuk dijadikan uang. Kita nggak bisa makan dengan gedung-gedung kita yang banyak, kita makan dengan tanah-tanah kita yang banyak di mana-mana, kita nggak bisa. Kita butuh uang. Nah, oleh karena itu kita perlu menjual aset-aset tetap itu untuk dijadikan likuiditas kita meningkat, dijadikan uang untuk membiayai operasional perusahaan. Sangat berbahaya perusahaan solvable tapi tidak liquid, karena operasional bisa mati. Nah, itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga, kalau itu sudah tidak bisa diatasi, maka alternatif lain adalah suntikan dana dari luar. Nah, suntikan dana dari luar, external financing, itu ada dua macam. Yang pertama adalah modal sendiri. Modal sendiri adalah masukan dari pemilik saham, pemilik perusahaan untuk menanamkan modal kembali. Kenapa harus kita memilih yang modal sendiri? Karena tidak ada beban. Karena kalau kita menggunakan dana eksternal atau external financing dengan hutang, itu juga sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Bagaimana nanti kita membayarnya? Kalau kita mau membayarnya dengan menunggu cash inflow kita, itu sulit. Itu resikonya tinggi sekali. Sangat mungkin nanti kita nggak bisa bayar hutang. Kecuali sudah dipertimbangkan, kita ngambil modal asing atau hutang dari luar, kemudian sudah dipertimbangkan ini nanti akan dibayar ketika aset tetapnya ini sudah laku dijual. Jangan menunggu cash inflow, karena itu nggak mungkin. Karena itu bukan nggak mungkin ya, berisiko tinggi, karena kita masih dalam kondisi yang sangat buruk. Itu alternatif yang ketiga. Nah, alternatif berikutnya adalah kita bebankan ke semuanya. Kalau tadi kan bebannya kepada perusahaan, sekarang kita bebankan kepada semuanya. Dan ini nampaknya agak berat sih, tapi memang mau nggak mau harus dilakukan. Kalau kita mau PHK, rasanya terlalu berat. Ya, saya memiliki teman yang saat ini itu nggak tega mem-PHK karyawannya, tetapi sebetulnya sudah sangat sulit gitu ya untuk tetap bertahan. Akhirnya dikumpulkan semua karyawannya dan diajak bicara, dan karyawannya mengerti, dan dia mengatakan jangan di PHK, nggak apa-apa gajinya dipotong, nggak apa-apa nggak digaji penuh, tapi yang penting jangan di PHK. Nah, itu adalah solusi berikutnya. Kita bisa melakukan itu ya. Kalau memang kondisi sebelumnya tadi nggak bisa diatasi. Karena saya juga punya teman yang memimpin perusahaan, dia menceritakan kepada saya bahwa setiap bulan itu sudah pinjam sana pinjam sini untuk membayar gaji karyawan, dan karyawan nggak ada yang tahu. Dan itu sampai kapan? Kalau perusahaan itu masih dalam kondisi shutdown seperti ini, itu sampai kapan? Itu akan sangat sulit memang. Nah, langkah keempat tadi adalah kita bebankan ke semuanya. Biasanya mereka oke, daripada di PHK ya sudahlah, nggak penuh gajinya. Itu memang berat, tapi nggak mau nggak mau daripada perusahaannya mati. Nah, itu dilakukan. Dan langkah yang kelima yang saya tidak sarankan adalah merumahkan. Saya nggak sarankan itu, ya, saya nggak sarankan itu. Tapi itu memang alternatif terakhir yang kalau bisa nggak usah merumahkan karyawan kita, terus tidak ada gaji, terus mereka juga akan kebingungan. Ya itu dipikir lagi, Kalau masih bisa cari cara lain. Nah, sekarang tahapan yang ketiga. Tahapan yang pertama adalah selamatkan, kemudian yang kedua adalah bagaimana bertahan hidup, yang ketiga sekarang bersiap untuk bangkit kembali.
Bersiap untuk bangkit kembali, harus menyehatkan perusahaan kembali, roda organisasi harus berjalan kembali setelah diam dalam waktu kondisi yang sangat parah. Harus mulai dipikirkan itu. Nah, para pemimpin harus mulai memikirkan, melakukan evaluasi internal. Apa titik lemah kita dalam menghadapi kondisi saat ini? Apa kekuatan kita yang masih kita pakai untuk bangkit lagi? Dari segi mana kita perlu melakukan evaluasi ke dalam. Kalau itu sudah kita lakukan, langkah yang keempat adalah lihat ke depan. Reimagination dari McKinsey saya terjemahkan sebagai lihat ke depan, pandang ke depan. Bagaimana arah bisnis di masa new normal nanti? Apa peluangnya? Apa tantangannya? Mulai menganalisis kembali bagaimana perilaku customer kita nanti. Bagaimana cara dia membeli, bagaimana cara dia belanja, bagaimana gaya hidupnya. Apakah dia tetap senang beli secara online seperti sekarang ini? Apakah juga mereka senang tetap bekerja dari rumah? Itu semua harus dipikirkan. Bagaimana rantai bisnis kita? Terus kemudian bagaimana sistem marketing yang harus kita lakukan kalau kondisinya seperti itu? Nah, itu semuanya harus dipikirkan. Pada dasarnya, menurut prediksi banyak orang bahwa dalam kondisinya normal nanti semua harus melakukan transformasi ke arah digital. Itu ya. Sekarang kita masuk ke tahapan yang terakhir, yang kelima, yaitu berubah. Lakukan perubahan. Mau nggak mau, melakukan perubahan dengan dua cara, salah satunya atau mengkombinasikan, yaitu reformasi dan transformasi. Reformasi di segala bidang, itu artinya apa yang selama ini kita lakukan, kita perbaiki, kita sesuaikan dengan keadaan. Yang sudah baik kita lakukan perbaikan kembali. Dari segalanya kita lakukan perbaikan kembali. Nah, kemudian yang kedua adalah transformasi total. Nah, transformasi total itu bisa berubah haluan, bisa melakukan perubahan besar-besaran. Transformasi digital misalkan, transformasi marketing, semuanya berubah secara total. Nah, saya menyarankan, ya, saya memberikan usulan di dalam transformasi itu bisa jadi kita mereformasi kembali mengenai visi misi perusahaan. Nah, dalam visi misi yang baru di dalam new normal ini, tentu visi misi itu akan dikelompokkan jadi dua. Visi misi akan di breakdown menjadi strategi bisnis kita. Bagaimana grand strategi kita akan ditransformasi sesuai dengan keadaan new normal ini. Nah, jangan hanya mentransformasi grand strategi bisnis kita, tetapi yang perlu ditransformasi lagi adalah perilaku dari setiap sumber daya manusia kita. Jadi nilai-nilai perusahaan, value-nya tadi di breakdown ke bawah, bagaimana perilakunya. Paling tidak karakter para karyawan kita, para sumber daya manusia kita dirubah, perilakunya dirubah, karakternya dirubah, kompetensinya diperbaiki sesuai dengan kondisi new normal. Kemudian komitmennya juga diperbarui. Mungkin saja kita nggak perlu banyak orang. Kalau mereka tidak kompeten, kalau mereka tidak komitmen, buat apa? Maka sekarang saatnya mentransformasi perilaku organisasi, budaya perusahaan perlu ditransformasi. Nah, ini yang disebut dengan transformasi total. Nah, sekarang udah ada 5 tahapan, nanti kita lihat kembali. Yang pertama adalah selamatkan, kemudian yang kedua adalah bagaimana bertahan hidup, yang ketiga adalah bersiap untuk bangkit kembali, yang keempat adalah lihat ke depan, untuk reimagination, untuk lihat ke depan, melihat arah ke depan, bisnis ke depan seperti apa, dan yang kelima adalah adaptasi, lakukan perubahan. Nah, coba kita refleksi diri. Perusahaan Anda sudah sampai tahapan yang mana? Satu, pastilah sudah. Kedua, bisa jadi. Tapi ingat, jangan terlalu lama di kedua. Segera ambil tindakan. Langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima. Jangan terlambat. Oke? Siap melakukan manajemen perubahan? Siap hadapi new normal? Ingat, beradaptasi itu harus. Jadikan bisnis Anda sebagai autopilot.
dan berselancarlah dengan indah dalam lautan biru yang bernama New Normal. Oke, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe. Tetap semangat, salam sukses, keep fighting.